aku ke tempat yang tinggi, katakan janjiku. Janjiku seperti fajar pagi hari. Selamat hari Minggu buat setiap jemaat Tuhan di PGB dan di Purwokerto dan setiap umat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah online walaupun lewat media sosial, tapi kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir atas pujian umat-umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kasih setia penyertaan Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami merasakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Oleh dari sebab itu Tuhan, kami bakal bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami bakal berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami mengatakan bahwa Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, bagi setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kami membawa hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, hanya kepada Bapa di surga. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, janji Tuhan yang ada di bagi setiap orang yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau masuk dalam ruang perantara yang Maha Kudus Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Rawat setiap kami. Jangan selalu ada dalam bagi siapa yang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu membebaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah dapat bersinar cemerlang. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu tak pada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak tahu apa yang ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat
Cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi yang diperlukan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan bertambah pada kasihmu dan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan bertambah pada kasihmu dan terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam keadaan apapun Tuhan, biar kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau tetap bangsa Yesus. Tidak ada yang lain yang kami banggakan dalam hidup ini selain Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa di hidup kami Bapa. Kami tahu bahwa anak Engkau
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu setia bagi hidup kami Bapa. Ayo kita pegang janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya silakan kepada hamba. Puji nama Tuhan. Para seluruh jemaat Tuhan yang dapat menyaksikan acara ini dimanapun saudara berada, saya mengajak, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan menjumpai setiap orang yang mendengarkan acara firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati mereka, apapun masalah persoalan yang sedang mereka hadapi, Tuhan beri mereka jalan keluar. Dan buat mereka Tuhan untuk terus hidup dalam pengenalan akan Tuhan, bahwa pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga, jauh lebih baik dari hal apapun di muka bumi. Penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus membawa kami, membuat kami untuk mengerti akan rencana Tuhan yang indah, yang baik, yang dahsyat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita terbaca dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Hal yang menjadi pesan Tuhan untuk kita pelajari hari ini adalah kesatuan atau kekuatan dari kesatuan atau manfaat dampak dari sebuah kesatuan. Tema gereja tahun ini berbicara tentang menjadi dewasa rohani. Salah satu poin atau salah satu ciri daripada orang-orang yang dewasa rohani adalah orang ini selalu menginginkan atau mengupayakan kesatuan dimanapun dia berada. Saya ulang, salah satu ciri dari orang-orang yang dewasa rohani adalah orang ini selalu mengupayakan kesatuan dimanapun dia pergi dan berada. Jadi kalau seseorang berkata bahwa dia adalah orang yang dewasa rohani, karena mungkin dilihat dari segi waktu dia telah lama menjadi orang Kristen, mungkin juga dia telah melayani bertahun-tahun, tetapi yang dia lakukan adalah buat masalah di mana-mana. Di rapat dia buat masalah, di gereja dia buat masalah, di rumah tangga dia buat masalah. Maka sebenarnya orang tersebut masih bayi rohani, tetapi paksa menjadi orang dewasa. Ada 3 hal yang akan kita belajar dari kesatuan ini, yaitu yang pertama, bagaimana, apa itu kesatuan? Yang pertama, apa itu kesatuan? Dan hal yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai kesatuan? Dan yang ketiga, apa hasil atau dampak atau kuasa dari sebuah kesatuan? Yang pertama, poin yang pertama tentang apa itu kesatuan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesatuan artinya berkumpulnya beberapa hal menjadi satu. Itulah arti kesatuan dari Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia atau kehidupan orang percaya, kesatuan berarti berkumpulnya beberapa orang percaya menjadi satu. Itulah artinya kesatuan. Dengan lain kata, kesatuan bukan berarti kita harus menjadi satu tubuh, satu jiwa, satu pikiran, satu tangan, satu kaki, atau satu mata. Tetapi yang dimaksudkan dengan kesatuan adalah sekalipun kita banyak orang, sekalipun kita berbeda-beda, beda golongan, beda kedudukan, beda potensi, beda talenta, beda usia, tetapi kita saling melengkapi untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah arti daripada sebuah kesatuan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan.
ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Tuhan, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Bapa berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Bapa di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Bapa yang telah mengutus aku dan bahwa Bapa mengasihi mereka sama seperti Bapa mengasihi aku. Pertanyaan untuk setiap sahabat yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah, kenapa sehingga Tuhan Yesus begitu menginginkan, bahkan dia berdoa agar terjadi kesatuan di antara seluruh orang percaya? Ada dua jawaban. Yang pertama, saudara, kenapa sehingga Tuhan menginginkan atau berdoa agar terjadi kesatuan di antara seluruh orang percaya? Jawaban yang pertama, karena begitulah gaya hidup kerajaan surga. Tidak ada perpecahan, perselisihan di dalam kerajaan surga. Yang ada di dalam kerajaan surga adalah kesatuan. Karena itu Tuhan Yesus berdoa agar setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki, mengalami dan melakukan hal ini dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sehingga Tuhan Yesus berdoa agar terjadi kesatuan di antara seluruh orang percaya? Yang kedua, karena sebenarnya kehidupan kita di muka bumi ini adalah untuk saling melengkapi. Saya ulang, kenapa sehingga Tuhan begitu menginginkan dan berdoa supaya terjadi kesatuan di antara orang percaya? Hal yang kedua, karena sebenarnya kehidupan manusia di muka bumi ini adalah untuk saling melengkapi. Saya kasih contoh, misalkan di dunia rohani atau di gereja. Kalau semuanya mau jadi pendeta, siapa yang mau jadi jemaat? Demikian juga, kalau semuanya mau jadi jemaat, siapa yang mau jadi pendeta? Jadi memang kita ini untuk saling melengkapi. Begitupun di dunia jasmani atau di dunia sekuler. Kalau semuanya menjadi pemimpin, semuanya menjadi presiden, semuanya menjadi bupati, kepala desa, semuanya menjadi anggota dewan, siapa yang mau menjadi rakyat? Begitupun sebaliknya, kalau semuanya mau menjadi rakyat, siapa yang mau menjadi pemimpin? Begitupun kalau kita semuanya harus buka toko, harus buka kios, siapa yang mau belanja? Begitupun sebaliknya, kalau kita semua tidak ada yang buka toko, tidak ada yang buka kios, kita mau belanja di mana? Jadi memang kehidupan kita di muka bumi ini adalah untuk saling melengkapi. Sekaya-kayanya seseorang, dia tetap membutuhkan orang lain. Saya ulang, sekaya-kayanya seseorang, dia tetap membutuhkan orang lain. Mungkin di alur ini kita melihat orang Cina yang kaya, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi sekaya-kayanya mereka tetap membutuhkan orang lain. Minimal membutuhkan orang lain untuk bantu kerja di toko. Dan semiskin-miskinnya seseorang, tetap ada orang lain yang membutuhkan. Jadi tidak perlu merasa pesimis, tidak perlu merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena kita ada di muka bumi ini adalah untuk saling melengkapi. Itu poin yang pertama, yaitu apa itu kesatuan. Poin yang kedua, bagaimana kita mencapai kesatuan. Bagaimana sehingga
usia, beda jenis kelamin, beda talenta, beda karunia. Ini kita bisa menjadi satu untuk mencapai tujuan. Yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai kesatuan? Salah satu hal yang membuat orang tidak bisa bersatu, salah satu hal yang membuat banyak rumah tangga tidak bisa bersatu, suami tidak bisa bersatu dengan istri, orang tua tidak bisa bersatu dengan anak. Banyak hal yang membuat orang tidak bisa bersatu dengan yang lain. Banyak jemaat yang tidak bisa bersatu dengan anggota tim jemaat yang lain. Banyak kelompok yang tidak bisa bersatu dengan teman-teman kelompok yang lain. Adalah bersikap egois. Salah satu hal yang membuat orang-orang tidak bisa bersatu adalah bersikap egois. Merasa diri paling benar, merasa idenya paling benar, merasa visinya lebih benar, merasa pendapatnya, keputusannya lebih benar dari orang lain. Dan dengar baik-baik, kalau Anda tetap mempertahankan sikap seperti ini, Anda tidak akan pernah menemukan yang namanya kesatuan. Yang akan Anda temukan adalah kehancuran demi kehancuran dan kehancuran sampai Anda sendiri juga ikut hancur. Sebab Alkitab berkata, Tuhan menentang orang jahat, Tuhan menentang orang yang tinggi hati, Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang menganggap orang lain lebih baik dari orang lain. Tuhan menentang itu. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah. Jadi kunci untuk mencapai sebuah kesatuan adalah bersikap rendah hati atau tidak bersikap egois. Tidak bersikap egois berarti kita tidak memaksa orang lain untuk harus setuju dengan ide kita. Tidak bersikap egois itu berarti kita tidak memaksa orang lain untuk harus setuju dengan pendapat kita. Tidak bersikap egois itu berarti kita tidak memaksa orang lain untuk harus setuju dengan keputusan kita. Itu bukan berarti kita kompromi dengan mereka, tidak. Tetapi tidak bersikap egois artinya kita menghargai pendapat orang lain, tetapi tidak berkompromi dengan mereka. Itu yang pertama, tentang bagaimana kita menjadi satu. Poin yang kedua, itu bagaimana mencapai kesatuan. Poin yang kedua, kalau seandainya saya ada di sebuah komunitas, saya ada di suatu gereja, bagaimana sehingga saya bisa menjadi satu dengan yang lain? Bagaimana sehingga saya menjadi satu dengan anggota jemaat yang lain? Poin yang kedua adalah bagaimana supaya kita menjadi satu dengan anggota jemaat yang lain adalah dengan melakukan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Saya ulang, cara yang kedua untuk bagaimana kita bisa menjadi satu dengan yang lain, dengan jemaat yang lain dan anggota yang lain adalah dengan melakukan setiap tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada kita. Contohnya, misalkan kita di GBI Bumuar, ada yang bertugas sebagai pendeta, gembala atau pemimpin, ada yang bertugas sebagai pembela sidang, ada yang bertugas sebagai ketua komsel pria, komsel wanita, ada yang bertugas sebagai ketua pengajaran, ketua pengkhotbah, ada juga yang bertugas sebagai ketua ibadah, ketua doa, ada juga yang diberi tugas sebagai ketua guru sekolah minggu dan juga ketua pemuda. Bahkan ada juga yang diberi tugas untuk menjadi ketua diakonia dan sebagainya. Nah, cara untuk kita menjadi satu tim untuk mencapai tujuan bersama adalah dengan melakukan setiap tanggung jawab kita dengan baik. Itulah cara untuk kita bersatu untuk mencapai tujuan bersama atau mencapai penggenapan visi. Jadi kalau Anda adalah seorang pemimpin, lakukan
Dan kalau Anda adalah seorang jemaat, penuhilah tanggung jawab sebagai seorang jemaat. Jangan bertindak seperti pemimpin. Jangan mengatur-atur pemimpin. Karena dengan kita memenuhi setiap tugas kita dengan baik, dengan kita memenuhi setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau gereja kepada kita, itulah cara untuk kita menjadi satu untuk mencapai pengenapan visi. Itulah poin yang kedua dari bagaimana kita menjadi satu. Kita masuk pada poin yang ketiga. Itu apa itu? Hasil dari sebuah kesatuan, atau apa dampak dari sebuah kesatuan, atau apa sih kuasa dari sebuah kesatuan. Kesatuan adalah kendaraan untuk kita mencapai tujuan. Kesatuan adalah kendaraan untuk kita mencapai penggenapan visi kita dalam hidup. Kesatuan adalah cara untuk kita mencapai penggenapan visi, atau kesatuan adalah cara untuk kita mencapai tujuan. Bahkan kesatuan itu digambarkan seperti satu lidi. Kalau hanya satu lidi saja, tidak bisa dikatakan satu, tapi lidi. Dan itu tidak bisa digunakan untuk satu kotoran. Tapi kalau sudah dikumpulkan beberapa lidi dan diikat menjadi satu yang dinamakan sapu, maka di sana kita bisa pakai untuk menyapu banyak kotoran atau banyak sapu. Demikianlah dengan kesatuan. Kalau kita bersatu, ada banyak hal-hal besar yang bisa kita lakukan dengan mudah. Tapi kalau kita sendiri-sendiri saja, kita akan kesulitan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Karena itu, siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, secara khusus bagi seluruh jemaat GBI Bongwaru dimanapun sahabat berada, saya mengajak, mari kita bersatu. Karena kesatuan itu indah, kesatuan itu dahsyat, kesatuan itu luar biasa. Dan Tuhan mencintai kesatuan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, bahwa orang-orang yang hidup bersatu, anggota keluarga yang bersatu, gereja yang bersatu, komunitas yang bersatu, Tuhan akan hadir dalam kumpulan mereka. Tuhan akan hadir dalam rumah tangga mereka. Tuhan akan hadir dalam gereja mereka. Tuhan akan hadir dalam pelayanan mereka dan memberkati mereka, menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan menjawab semua doa-doa mereka. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa dalam apapun jalan hidup yang kami alami, Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Tuhan dan hidup dalam penggenapan rencana Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Agus Parbila yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun berada, kita mau tetapkan janji Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Sebab Tuhan adalah penolong kita dalam kesusahan kita. Dia adalah benar dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini dengan pujian Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
jaminan bagi setiap umat-umat Tuhan. Jangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat untuk berdoa berkat, doa syafaat akan disampaikan oleh pengurus Bapak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kebaikan-Mu terus ada bersama dengan kami. Kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah terus ada dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami, Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan sedang terjadi wabah di seluruh dunia, juga di bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja. Kami percaya Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan punya maksud yang indah di balik semua yang terjadi. Kami percaya bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau, oleh Engkau Tuhan, dan kepada Engkau, bagi Engkau kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa segala sesuatu mengerjakan kemuliaan bagi nama. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan yang tetap pegang kendali dalam segala situasi, termasuk atas bangsa kami Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami. Tuhan beri hikmat bagaimana pemerintah bangsa kami harus mengambil jalan keluar, harus mengambil strategi untuk menghadapi setiap wabah yang ada. Tuhan juga bekerja di tengah-tengah seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama mendukung pemerintah. Apapun program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, social distancing atau apapun itu, Tuhan, biar semuanya bersinergi dengan baik, Tuhan, untuk bersama-sama bersatu hati bergandeng tangan melawan wabah corona yang ada ini. Dan kami percaya pada waktu Tuhan wabah ini akan berlalu dan bangsa Indonesia akan tetap baik-baik saja. Dan lebih daripada itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Saat ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah bersama di dalam gedung-gedung gereja. Kami harus beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan punya maksud. Dan kami beribadah di rumah Tuhan, semakin banyak orang yang bisa terlibat untuk bersama-sama dulu berkumpul di dalam nama-Mu, memuji, menyembah. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau yang menjaga, memelihara umat-Mu, memelihara gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, sampai wabah akan berlalu. Engkau pakai umat-Mu, Engkau pakai gereja-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, menyatakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk wilayah kami Kabupaten Alor, Tuhan memberkati. Tuhan yang menjaga wilayah kami Kabupaten Alor sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa belum ada hasil positif. Tapi apapun itu, kami berdoa biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, dan semua itu pasti baik adanya. Oleh karena itu kami berdoa perlindungan Tuhan boleh turun atas seluruh wilayah Pulau Alor. Tuhan beri hikmat kepada bupati, kepada segenap jajaran Musbida, kepada semua pemimpin-pemimpin pemerintah wilayah Kabupaten Alor sampai ke pelosok-pelosok dusun, RT RW semuanya. Tuhan, bagaimana harus bahu-bahu bergandeng tangan untuk menghadapi wabah corona yang ada ini Tuhan. Tuhan terus karuniakan keamanan, Tuhan terus karuniakan berkat yang berkelimpahan bagi wilayah kami Kabupaten Alor. Kami juga berdoa bagi GPI Philadelphia Bungawalu, Tuhan yang telah menanam jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang mengembangkan. Tuhan, saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi kami harus beribadah di rumah masing-masing, dan pemulihan dijalankan melalui setiap model pemulihan yang ada. Kami percaya Tuhan, walaupun di tengah-tengah wabah, jemaat tetap dimulihkan dengan baik, tetap terpelihara kerohaniannya dengan baik Tuhan. Dan satu hal yang menggembirakan, bahwa terjadi penjangkauan jiwa-jiwa di tengah masa krisis ini Tuhan, melalui ponsel yang ada terjadi penjangkauan jiwa. Semua karena kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan boleh terus pakai GPI Philadelphia Bungawalu untuk menjangkau jiwa dan memulihkan setiap jiwa-jiwa yang ada sampai seluruh Pulau Alor ini dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan saja.
Setiap masalah persoalan apapun yang dihadapi di dalam pelayanan GKI Philadelphia Bungawaru ini, Engkau yang hadir, Engkau yang memberikan jalan keluar. Semua kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jemaat-jemaat yang di rumah juga Tuhan memberkati mereka terpelihara dengan baik. Apapun pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan yang memelihara mereka, dan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami, Engkau yang sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sekarang Tuhan, kami mau pulang. Kami mau selesai ibadah Tuhan. Kami mohon turunkan berkat-Mu. Mari kita semua, kita buka kedua tangan kita arahkan hati kepada Bapa di sorga untuk menerima berkat. Kita menutup ibadah ini di dalam berkat Allah Bapa yang berkelimpahan, kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, dan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus memelihara kesatuan, yang memampukan kita untuk terus menjaga kesatuan, yang memampukan kita menjadi orang-orang yang membawa kesatuan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan menyebut kita semua, bahkan Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat, kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.